Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki karya Baek Se-hee. Kali ini saya akan membacakan bagian penutup dan kata-kata dari ahli psikologi dari buku ini. Bagian penutup. Tidak apa, orang yang tidak memiliki bayangan tidak bisa memahami cahaya. Aku memiliki kecenderungan memandang rendah sesuatu yang telah berada dalam genggaman tanganku. Meski aku berhasil melakukan sesuatu yang sulit, meski aku memakai pakaian yang cantik, sesuatu yang telah aku lakukan atau aku pakai terlihat kehilangan kekuatan mereka. Mereka menjadi terlihat tidak berharga dan tidak menarik lagi bagiku. Masalahnya adalah hal itu juga berlaku pada manusia. Semakin orang itu mencintaiku, aku menjadi semakin mudah bosan padanya. Mungkin bukan bosan, tapi rasanya orang itu tidak terlihat bersinar lagi di mataku. Sudah kuduga, masalahnya adalah rasa percaya diriku. Katanya, aku mengharapkan rasa puas dari mata orang lain karena aku sendiri terlalu memandang rendah diriku. Namun, karena aku tidak merasakan rasa puas itu dari diriku sendiri, maka suatu saat akan ada saatnya aku merasa bosan. Maka aku pun terus mencari orang lain hingga akhirnya aku tidak bisa merasa puas meski ada orang yang menyukai diriku. Aku merasa sedih jika orang yang aku sukai tidak balik menyukai diriku. Namun, aku juga merasa sedih jika ada orang yang mencintai diriku terlalu dalam. Setiap langkah yang aku lakukan, aku mencoba memandang diriku sendiri dari sudut pandang orang lain. Akhirnya, aku pun terus menyerang diriku sendiri. Salah satu penyebab aku memperlakukan orang lain dengan kurang baik juga katanya adalah karena rasa percaya diriku yang rendah. Aku sendiri saja tidak mencintai diriku, maka aku tidak bisa mengerti orang lain yang mencintai diriku. Oleh karena itu, aku cenderung melakukan tes untuk memastikan perasaan orang itu padaku. Apakah tetap mencintaiku, meski aku begini, meski aku begitu. Jika orang itu menerima diriku, aku tetap tidak bisa memahaminya. Sebaliknya, jika akhirnya orang itu menyerah dan pergi meninggalkanku, aku menyiksa diriku sendiri dengan berpikir, sudah kuduga, memang tidak ada orang yang bisa mencintaiku di dunia ini. Rasa percaya diri, persetan dengan rasa percaya diri ini. Kini aku tidak ingin lagi melibatkan diri dalam hubungan yang tidak baik. Aku merasa lelah saat aku tidak bisa merasa puas dengan hubunganku saat ini. Namun, aku juga lelah jika harus terus memikirkan hubunganku di masa lalu atau menantikan hubungan baru di masa depan. Aku tidak tahu ke arah mana lagi aku harus mengarahkan diriku karena si rasa percaya diri ini. Bahkan, kini aku sampai pada tahap di mana aku tidak bisa membedakan apakah aku mencintai seseorang atau tidak. Aku tidak bisa terus berjalan tanpa arah. Aku merasa sangat menderita dan kesulitan. Aku lelah dengan semua hal yang tidak pasti. Psikiater meminta maaf padaku karena tidak bisa memberikan solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang aku hadapi. Namun, jika diibaratkan terjatuh ke dalam sebuah sumur yang gelap, aku bisa mengetahui bahwa tempat itu adalah sumur setelah meraba temboknya dan mengelilinginya sekali. Psikiater berkata bahwa aku bisa mengurangi frekuensi melakukan kesalahan yang sama jika aku menghadapi sebuah kegagalan. Ia berkata bahwa tumpukan kegagalan bisa membentuk pusat diriku yang lebih kokoh. Ia berkata bahwa aku sedang melakukan hal yang baik. Ia berkata bahwa aku sebenarnya bisa dengan mudah membalik sebuah koin, tapi sekarang aku masih merasa bahwa koin ini terlalu berat untukku. Hal yang aku inginkan, aku hanya ingin mencintai dan dicintai dengan nyaman, tanpa rasa curiga. Hanya itu, namun aku tidak tahu caranya. Maka dari itulah aku merasa kesulitan. Setelah menyelesaikan catatan pengobatanku yang terakhir,
Aku sempat terbengong karena kesulitan menuliskan bagian penutup. Sepertinya aku ingin menunjukkan bahwa aku telah mengalami kemajuan. Sepertinya aku ingin menulis sebuah penutup yang terdengar hebat. Aku berpikir bahwa sebuah buku haruslah seperti itu. Namun, saat aku sedang menulis penutup bagi ceritaku sekarang ini, aku pun masih membenci diriku yang terus mengalami rasa depresi dan senang secara bergantian. Aku merasa kesulitan untuk mencari arti dari semua ini. Dalam keadaan seperti itu, aku bolak-balik ke rumah sakit, dan sekarang tak terasa tahun pun sudah berganti menjadi 2018. Jika diamati dengan lebih teliti, sebenarnya ada banyak bagian di mana kondisiku membaik. Rasa depresiku semakin membaik, rasa cemas dan khawatir pada orang lain pun semakin berkurang. Namun, di sela-sela itu, ada masalah lain yang muncul dan memenuhi diriku. Ketika aku berusaha menggali masalah yang terasa padat, ujung dan akar dari masalah itu ternyata adalah rasa percaya diriku. Semuanya terjadi karena aku adalah orang yang tidak pernah bisa mencintai diriku sendiri. Aku pun teringat akan kata-kata bahwa cahaya dan kegelapan berada di dalam satu tubuh. Hidup kita akan terus berjalan dan rasa bahagia dan sedih akan terus hadir berdampingan. Jika aku tidak menyerah, aku pun bisa terus melanjutkan hidupku sambil tertawa maupun menangis. Pada akhirnya, buku ini berakhir bukan sebagai pertanyaan maupun jawaban, melainkan sebagai sebuah harapan. Aku ingin mencintai dan dicintai. Aku ingin menemukan cara agar aku tidak lagi merasa sakit. Aku ingin menjalani kehidupan di mana aku menyebutkan kata suka lebih banyak daripada tidak suka. Aku ingin mengalami kegagalan, kemudian mengarahkan kembali pandanganku ke jalan yang lebih baik. Aku ingin menikmati gelombang perasaanku seolah aku sedang menari pada sebuah musik. Aku berharap aku bisa menjadi seseorang yang kebetulan menemukan secercah cahaya dan bertahan bersama cahaya itu setelah lama berjalan di dalam kegelapan yang besar. Aku percaya suatu hari nanti aku bisa menjadi seperti itu. Dari ketidaksempurnaan untuk ketidaksempurnaan. Saya mengingat di saat penulis menyalakan alat perekam suara. Untuk pertama kalinya, katanya ia ingin merenungkan kembali percakapan yang terjadi selama proses konsultasi berlangsung. Setelah sampai di rumah, tapi ternyata tidak berjalan dengan baik. Maka ia pun meminta persetujuan saya untuk merekam percakapan selama proses pengobatan berlangsung. Saya menyetujuinya, permintaan penulis tanpa berpikir lama. Namun tentu saja, mengingat seluruh percakapan dalam proses pengobatan ini direkam, saya pun menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara. Tak lama kemudian, saya mendengar bahwa penulis ingin menjadikan catatan pengobatannya ini sebagai buku. Lalu saya menerima dokumen rencana produksi buku dan naskah bukunya. Saya merasa seperti ditelanjangi ketika mendengar kabar ini. Tidak mudah bagi saya untuk membaca naskah yang diberikan oleh penulis, karena khawatir akan mendapat pendapat orang-orang yang nantinya akan membaca buku ini. Saya baru membaca buku ini ketika buku ini sudah resmi diterbitkan. Di luar rasa khawatir dan cemas, saya juga merasa malu dan merasa bahwa ada banyak hal yang disayangkan dari proses pengobatan penulis. Saya juga merasa menyesal karena tidak bisa memberi bantuan yang berarti bagi penulis. Berbagai perasaan itu bercampur aduk menjadi satu, dan akhirnya saya pun mulai mengintrospeksi diri. Namun, saya merasakan kehidupan dan energi dari tulisan penulis yang dituangkan dalam buku ini, berbeda dengan rekaman medis yang terasa tak hidup. Di zaman sekarang ini, mencari informasi bukan suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Di dalam buku ini terdapat berbagai macam kata-kata khusus, seperti nama-nama obat, depresi, gangguan kecemasan, gangguan distimik, dan lain-lain. Namun, pengalaman langsung yang dibagikan oleh penulis tentu akan berbeda dengan mencari informasi tentang kata-kata tersebut di internet.
Meskipun ada prasangka dalam masyarakat tentang gangguan kesehatan mental, penulis mengesampingkan prasangka itu dan membiarkan diri untuk berobat ke rumah sakit. Buku ini adalah catatan percakapan antara seorang pasien yang tidak sempurna yang bertemu dengan seorang terapis yang tidak sempurna juga. Meskipun saya merasa banyak melakukan kesalahan dan banyak hal yang saya sayangkan sebagai seorang terapis, saya menyadari bahwa kehidupan pada dasarnya memang dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Maka saya hanya bisa membawa harapan bahwa kehidupan pasien, si penulis, saya dan pembaca sekalian bisa menjadi lebih baik lagi daripada sekarang. Mungkin ada banyak dari pembaca buku ini yang berkali-kali merasa putus asa, merasa kecewa, maupun bertahan hidup hari demi hari di dalam kecemasan yang tak berujung. Mungkin sampai sekarang Anda mengabaikannya, tapi saya menyarankan agar Anda berhenti sejenak dan mencondongkan telinga Anda untuk mendengar suara yang mungkin muncul dari dalam diri Anda. Meskipun kita merasa seperti ingin mati, kadang hati kita berbisik dan kita pun merasa ingin makan topoki. Efek positif depresi. Racun bernama ucapan semangat. Ibuku berpikir bahwa dirinya bodoh dan tidak punya rasa percaya diri. Di dalam kalimat yang dikatakan ibu, pasti terkandung kata-kata yang merendahkan dirinya sendiri. Aku tidak tahu jalan, aku ini bodoh. Aku tidak mengerti kata-kata yang diucapkan orang lain. Aku tidak percaya diri, aku tidak bisa. Tidak mungkin jika kami tidak mewarisi kecenderungan itu dari ibu. Aku, kakak, dan adikku tidak ekstrovert, melainkan introvert. Selain itu, kami juga memiliki rasa percaya diri yang rendah. Kecenderungan itu lebih parah ketika kami masih kecil. Waktu kecil, kami adalah anak-anak yang pemalu dan penakut. Lalu setiap bertemu dengan orang lain, ibu selalu menunjukkan kelemahan kami terlebih dahulu pada orang tersebut. Dia tidak percaya diri, dia punya atopi. Secara otomatis rasa malu pun muncul dan tumbuh dalam diri kami lebih cepat daripada rasa percaya diri. Setelah bertumbuh dewasa, aku ingin menjadi lebih percaya diri. Aku ingin rasa percaya diriku tumbuh dan aku tidak ingin merasa tertekan atau ciut. Aku berkata pada ibuku, "Ibu, rasanya aku tidak punya rasa percaya diri." Lalu ibuku menjawab, "Kenapa kau tidak punya rasa percaya diri? Kenapa seperti itu? Ayo tunjukkan keberanianmu." Ibu pun tertawa. Ibu tidak suka jika kecenderungan negatif yang ada pada dirinya turun pada anak-anaknya. Maka dari itu, ibu sering marah jika kami menunjukkan kelemahan kami. Ibu berharap kami memiliki talenta lebih, tapi kami tidak punya. Ibu berharap kami lebih berani tampil di depan umum, tapi kami tidak bisa. Ibu pun menyarankan impian yang tidak bisa kami lakukan seperti menjadi pramugari atau penari pada kami. Namun aku merasa lega karena ibuku tidak terlalu memaksakan kehendaknya pada kami. Entah sejak kapan aku merasa jijik jika mendengar ucapan semangat. Cobalah lebih percaya diri dan jangan ciut. Aku selalu menghadapi hambatan karena karakterku yang introvert, mudah ciut atau tertekan, baik selama masa sekolah maupun di kantor setelah aku mulai bekerja. Kerja kelompok dan presentasi, rapat dan pertemuan rutin membuat aku bosan dan muak. Awalnya, aku berpikir aku sedang mengumpulkan pengalaman. Namun, rasanya seperti terus ada tembok baru yang muncul di hadapanku. Orang baru, pekerjaan baru, topik baru, tempat baru. Semuanya seperti sebuah permainan tanpa akhir yang tetap muncul meski aku sudah mencoba menghancurkannya. Lucunya, kalimat yang paling bisa menumbuhkan semangatku adalah, "Kenapa kau tidak tegang? Kenapa kau mencoba untuk melakukannya dengan penuh percaya diri? Tidak apa-apa kalau kau tegang, tidak perlu terlalu bersemangat." Ketika aku mencoba membungkus diriku dalam sosok yang sama sekali berbeda dengan diriku yang sebenarnya, itu pasti mudah terlihat dari luar. Selain itu, aku benar-benar tidak menyukai ekspresi sedih dan berpura-pura tidak tahu.
Tidak ada hal yang lebih menyedihkan daripada seseorang yang tidak berani tapi berpura-pura berani, meski berbeda dengan berusaha untuk menjadi berani. Tidak ada solusi yang lebih tidak masuk akal daripada menyuruh orang yang tidak punya rasa percaya diri untuk bertingkah seolah-olah dirinya dipenuhi rasa percaya diri, atau menyuruh orang yang merasa tertekan untuk bertingkah seolah-olah dirinya tidak tertekan. Tidak ada hal yang lebih menyedihkan daripada seseorang yang tidak bersemangat bertingkah seolah ia bersemangat. Maka dari itu, saat duduk di bangku kuliah, aku mulai mengatakan hal ini setiap sebelum mulai presentasi di depan kelas. Wajah saya akan menjadi merah karena saya merasa tegang saat melakukan presentasi. Sewaktu SMA, saya mendapat julukan manusia merah. Kalau saat mendengar presentasi, tiba-tiba wajah saya berubah menjadi merah, tolong jangan terkejut dan teruslah mendengar presentasi saya. Orang-orang pun tertawa. Anehnya saya bisa menyelesaikan presentasi tanpa wajah saya berubah menjadi merah. Ada saat di mana aku ingin mencengkram kerah baju orang yang menyuruhku untuk bersemangat di saat aku merasa sangat kesulitan. Padahal ia bisa melakukan hal lain. Misalnya duduk di sampingku sambil menepuk bahuku, ikut berpikir untuk menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang aku hadapi, ikut sedih atau marah, atau jika ia pernah mengalami hal yang sama, ia bisa menceritakan pengalamannya dan mengatakan bahwa permasalahan ini bukanlah apa-apa dan pasti akan segera berlalu juga. Menurutku, itu adalah bentuk dari simpati, komunikasi, dan penghiburan yang bisa mempererat hubungan antar manusia. Hari ini adalah hari pertemuanku dengan penulis buku pertama yang aku rencanakan. Pengalaman ini adalah pengalaman yang sama sekali baru bagiku. Aku belum pernah mengalaminya, dan aku harus menjelaskan pada penulis ini bagaimana buku yang ingin aku produksi, dan bagaimana kami harus mengembangkan buku ini. Aku berusaha bertindak sealami mungkin, karena hal ini adalah hal yang normal, terjadi antar manusia yang satu dengan yang lain. Di sampingku ada kepala bagian yang mengawasi. Aku adalah orang yang mudah tertekan dan tidak punya rasa percaya diri, dan aku tidak memiliki maksud untuk sengaja menyembunyikan hal itu. Meskipun aku juga tidak sengaja bertingkah lemah untuk menunjukkan bahwa aku orang yang mudah tertekan. Aku tidak punya niat untuk meluruskan bahuku, membusungkan dadaku, lalu berbicara dengan suara keras. Aku hanya berpikir bahwa aku hanya perlu menunjukkan diriku yang sebenarnya. Tentu aku tidak bisa melakukan pekerjaan yang sempurna pada pengalaman pertamaku ini. Aku juga tidak perlu untuk melakukan dengan sempurna. Akhirnya yang bisa kulakukan hanyalah menghibur diriku sendiri. Aku berusaha merangkul diriku yang tidak bisa melakukan pekerjaan yang sempurna, mengatakan tidak apa-apa dan semuanya akan baik-baik saja, sambil berbisik bahwa aku tidak perlu terlalu bersemangat. Ucapan semangat, ucapan mendukung agar kita bisa lebih berani, dan ucapan agar kita tidak mensiut bisa jadi adalah racun bagi kita. Kata-kata itu bisa meninggalkan luka yang dalam bagi orang yang tidak bisa melakukan sesuai dengan ucapan tersebut, seperti lembar perkembangan diri dan esai selama 10 tahun yang kini menjadi penyemangat, bukan cambuk. Tidak apa-apa jika masih ada kekurangan, tidak apa-apa jika masih belum terbiasa, tidak apa-apa jika tidak bersemangat. Mungkin saja hari ini aku tidak bisa melakukan pekerjaanku dengan baik. Itu semua adalah pengalaman, tidak apa-apa. Harus memindahkan pandangan. Aku memikirkan satu hal setiap kali ego berlebihan menyelimuti diriku. Ketika pikiran dan tindakanku dipenuhi segala keluhan dan kesedihanku, rasa kesal, ketakutan, aku memikirkan satu hal ini. Aku harus memindahkan pandanganku.
Akhirnya aku menyadari bahwa jika aku terlalu memanjakan diriku maupun jika aku bersikap negatif pada diriku, hal itu tidak akan membuatku menjadi lebih nyaman. Aku menyadari jika segala hal yang ada di dunia harus berfokus pada diriku, maka yang akan muncul hanyalah kerumitan dan kesulitan. Ayo pindahkan pandangan dari diri sendiri ke orang lain, dari rasa putus asa ke harapan, dari rasa nyaman ke rasa tidak nyaman, dari mayoritas ke minoritas, dari hal-hal yang meski berguna tapi membuat diriku menjadi tua dan berkarat ke hal-hal yang meski tak berguna tapi bisa membuat diriku menjadi lebih indah. Jika kita memindahkan pandangan kita, maka kita bisa mengintip sudut-sudut kehidupan. Pandangan kita memandu tindakan yang akan kita lakukan. Tindakan kita bisa mengubah kehidupan kita. Aku menyadari kita tidak bisa berubah hanya untuk diri kita sendiri. Aku menyadari bahwa hal-hal yang mengubahku adalah hal-hal yang selama ini tersentuh oleh pandanganku. Aku pun belajar bahwa lubang dalam kehidupan seharusnya diisi dengan hal-hal yang kita sadari sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tugas dalam hidup. Meskipun ada banyak sekali tulisan yang ingin kutanam di dalam kepalaku, sangat sulit mencari orang yang baik. Hal ini disebabkan karena proses untuk menjadi orang baik, orang yang aku jadikan panutan, sangatlah sulit. Kalaupun kita menganggap kita tidak bisa mengubah sifat yang sudah menjadi bawaan sejak lahir, pikiran dan tindakan yang kita lakukan juga terbentuk dan berkembang dari keadaan dalam diri kita sendiri, maka akan sulit pula mengubahnya. Sama seperti sifat bawaan, meskipun kita tahu bahwa sebuah tulisan atau perkataan adalah tulisan atau kata-kata yang baik, akan sulit mengubahnya menjadi tindakan. Bahkan kalau bisa kita terapkan dalam tindakan pun, mungkin tidak akan bertahan selama 3 hari. Memang karakter dari tulisan dan tindakan itu sendiri pun sangat berbeda satu sama lain. Tulisan bisa disembunyikan dengan mudah, tapi tindakan yang terutama muncul dalam keadaan tidak sadar sangat sulit untuk disembunyikan. Kebanyakan orang tidak bisa menjalani kehidupan di mana perkataan dan tindakan mereka selaras, meskipun sudah diasupi dan mendapat pengarah ilmu pengetahuan. Jika tidak bisa mengawasi dan mengendalikan sikap, maka akan muncul sifat asli dari orang tersebut. Oleh karena itu, aku sangat menghormati orang-orang yang bisa menyadari sikap mereka yang tidak baik dan bisa membuktikan perubahan diri mereka melalui tindakan yang nyata. Aku berpikir, ketika terkadang aku merasa tidak nyaman saat membaca tulisan dari orang-orang yang sesungguhnya mengatakan kebenaran. Hal itu mungkin disebabkan karena adanya ketidakcocokan di dalam diriku. Hal yang lebih bodoh lagi adalah aku merasa tidak nyaman jika bertemu dengan orang-orang yang tulisan dan tindakannya sejalan. Rasanya aku menciut. Aku pun merasa bahwa diriku yang tidak ada apa-apanya ini nantinya akan diremehkan atau direndahkan oleh mereka. Mungkin itulah sebabnya kenapa aku lebih menyukai orang-orang yang polos dan sederhana. Sekarang aku berada dalam situasi yang canggung dan tidak baik. Sifat bawaanku adalah selalu dirundung, kesedihan dan payah. Aku bukan tipe orang yang pemikir dan daya analis juga rendah. Hal yang pandai kulakukan adalah introspeksi diri dan menyiksa diriku sendiri. Namun keahlianku ini pun tidak berlanjut pada perubahan diri yang signifikan. Padahal aku sangat paham tentang hal ini. Tapi ilmu yang diserap dengan mudah oleh otak rasanya tidak bisa dengan mudah diserap oleh tubuh. Hingga kemudian bisa diteruskan menjadi sebuah tindakan yang nyata. Meski aku mendukung feminisme dan menolak adanya diskriminasi, setiap aku melihat turis-turis dari Tiongkok, tubuhku merinding. Kemudian jika melihat ada pasangan sesama jenis pun, tubuhku langsung merespon dengan kurang baik. Sungguh diriku ini payah dan tidak sinkron antara pikiran dan tindakanku.
Meskipun begitu, aku tahu tidak akan ada yang berubah jika aku hanya bisa menyiksa dan membenci diriku sendiri. Kini yang bisa aku lakukan hanyalah menunggu perubahan, sekecil apapun itu, bahkan jika hanya 1 mm saja, sambil menerima fakta bahwa diriku ini adalah manusia yang memiliki banyak kekurangan, sambil menatap kesempatan untuk introspeksi diri yang kerap datang padaku. Sambil merasakan rasa malu dan senang yang muncul setiap kali aku mengetahui hal baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Akhirnya aku pun tidak bisa menjadi dekat dengan cepat dengan sosok yang aku jadikan panutan atau aku idolakan. Aku tidak mungkin melakukan hal itu. Satu-satunya jalan yang bisa aku lakui adalah mulai menggerakkan diriku sendiri sedikit demi sedikit dengan perlahan dari sekarang. Aku menunda untuk menilai orang lain dan tidak menekankan segala sesuatu pada penilaian terhadap orang lain. Aku harus mulai menerima penilaian orang lain yang ditujukan padaku dan membiarkan diriku mengalami berbagai macam perasaan. Toh diriku tidak akan langsung berubah jika aku menyalahkan diriku sendiri. Sepertinya kehidupan adalah suatu proses pembelajaran untuk menerima hal-hal yang terjadi pada kita. Aku pun terpikir bahwa kemampuan untuk menerima dan pasrah bukanlah suatu hal yang bisa muncul hanya pada manusia pada masa-masa tertentu dalam hidup saja. Kedua hal itu adalah suatu tugas yang harus dipelajari dan dilatih terus-menerus selama hidup. Aku harus belajar dan berusaha untuk menerima diriku apa adanya. Meski diriku ini adalah seorang yang payah, kebiasaanku untuk mengawasi diriku sendiri akhirnya berlanjut kepada orang lain. Aku pun jadi memiliki kebiasaan untuk menilai orang lain sesuai dengan standar yang aku miliki. Aku memutuskan aku harus mengabaikan saja orang-orang yang mungkin tidak bisa aku hadapi. Aku juga harus bisa menerima kenyataan bahwa semua orang memiliki sisi yang kurang baik dalam dirinya. Dan hal yang paling penting adalah untuk tidak mengharapkan sesuatu yang berlebihan dari diriku yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya bisa berharap bahwa aku bisa mengetahui dan menyadari sesuatu yang baru tiap hari. Masalah cinta. Setelah aku berpikir ada banyak masalah yang akhirnya berujung pada masalah cinta. Aku memilih untuk tidak memikirkan kerugian dan keuntungan yang aku dapatkan. Aku memilih untuk mengikuti kemana hatiku mengarahku. Tempat di mana aku mendapat masalah terkait lawan jenis hanyalah di sekolah dan di kantor. Alasan pertama yang menyebabkanku mendapat masalah itu adalah masalah rasa percaya diri dan masalah uang. Lalu setelahnya ada mimpi dan tulisan. Dunia ini adalah dunia di mana sulit bagi diriku untuk memilih hal yang penting bagi diriku. Sama halnya dengan orang-orang yang aku cintai. Aku mencintai mereka dengan mencurahkan seluruh keberanian yang ada di dalam diriku dan mengarahkan hatiku pada pandangan mata, semangat, dan cinta mereka. Aku tidak pernah sekalipun setengah-setengah dalam hal mencintai orang lain. Aku mengarahkan seluruh kekuatanku saat memberikan perasaan pada orang yang aku cintai. Terkadang aku berpikir, mungkin kecenderungan dan sikapku ini membuat aku tak bisa menggambarkan rencana dan masa depanku yang sudah aku persiapkan dengan perlahan. Aku ingin bertemu dengan orang yang bisa menggerakkan hatiku. Aku ingin menulis sebuah tulisan kalau hatiku tergerak. Aku ingin mendengarkan lagu dan menonton film yang disukai oleh orang yang kucintai. Aku ingin menjadi orang yang terus bergerak karena kekuatan cinta. Jika sebuah kekuatan yang ideal mengisi bagian-bagian kosong dalam hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku rasa aku pun bisa kehilangan cahaya, kekuatan, dan kebebasan yang aku miliki. Meski aku memancarkan cahaya dalam hal yang berhubungan dengan perasaan, aku ingin bergandengan tangan dengan orang-orang yang serupa denganku dan bergerak ke arah yang lebih baik bersama-sama mereka. Meski kita tidak bisa menentukan mana yang lebih superior antara logika dan perasaan, aku ingin merasakan dan menikmati sensasi yang dipenuhi dengan cinta dan perasaan. Kesendirian adalah tempat yang spesial. Ada mata yang tergantung di dinding,
Begitu juga di dalam ponsel milik mereka yang tidak kita kenal, di balik pembatas bilik-bilik di kantor, di dalam udara yang mengalir di tepi jalan. Jika mata si kesendirian itu terbuka, ketakutan pun akan ikut memunculkan wajahnya. Mata yang tak terhitung jumlahnya itu berkedip-kedip dan menatap tulisan serta ekspresi wajahku dengan seksama. Lokasi kesendirianku adalah di dalam kamar seluas 33 meter persegi, di dalam selimut yang panjangnya sama dengan tinggi badanku, di bawah langit yang aku tatap dalam diam kala aku menghentikan langkahku sesaat, di batas perbedaan yang aku rasakan ketika aku berada di tengah orang banyak. Awalnya aku mengabaikan kesendirian itu, kemudian aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Tanganku yang kumasukkan ke saku mulai bergerak gelisah, tapi aku tak bisa menariknya keluar. Aku pun mulai merekam suaraku dan mendengarkannya kembali di dalam kamarku yang kosong. Ketika aku bertatap mata dengan orang-orang yang ada di kafe, aku merasa takut akan pandangan mereka. Namun, kini aku menyadari bahwa tak ada yang perlu aku takutkan karena pandangan itu tak pernah ada. Apakah kesendirian berkepanjangan di berbagai tempat ini bisa menjadi sesuatu yang spesial? Apakah hal ini hanyalah hak istimewa yang dimiliki oleh para seniman? Penderitaan dan penghiburan. Ada saat di mana aku menyadari bahwa aku memiliki banyak kekurangan, entah itu masalah cinta, pekerjaan, atau masalah lainnya. Setelah semuanya selesai, barulah aku menyadari, ternyata aku masih banyak kekurangan. Ternyata waktu itu aku tidak menyadarinya. Perasaan seperti ini memberikan penderitaan dan penghiburan secara bersamaan bagi diriku. Penderitaan terasa karena aku menyadari bahwa aku tak bisa kembali lagi ke masa-masa yang telah terlewati itu. Penghiburan terasa karena aku menyadari bahwa hal ini bisa menjadi pelajaran agar aku tak melakukan kesalahan yang sama lagi di masa depan. Jika hal itu berhubungan dengan masalah pekerjaan, maka penghiburan akan terasa lebih besar. Namun ketika hal itu berhubungan dengan masalah cinta, maka penderitaanlah yang akan terasa lebih besar. Hal yang disebabkan karena ketika aku menyadari bahwa sebaiknya aku tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, maka orang yang aku cintai telah pergi meninggalkan diriku. Tidak ada banyak hal yang bisa kita lakukan jika cinta itu sudah pergi dan tidak bisa kita dapatkan kembali. Hal yang bisa aku lakukan hanyalah melanjutkan hidupku dalam sunyi dan dengan tekun, berusaha untuk menahan perasaan yang tidak akan bisa terulang kembali atau menyiksa diriku sendiri. Di saat-saat seperti itu, biasanya aku membaca buku. Tak ada siksaan yang lebih berat daripada menuangkan perasaan tak terbalas tanpa akhir pada orang lain. Jika hal itu terjadi, maka aku dan pasanganku hanya akan membuang-buang perasaan yang sebenarnya tidak diperlukan. Berbeda halnya dengan buku. Aku berusaha mencari buku yang sesuai dengan pikiran dan situasiku. Sama seperti halnya mencari obat bagi sebuah penyakit. Meskipun aku membaca buku itu berulang-ulang sampai kertasnya menjadi lusuh, meski aku membuat tanda dan garis bawah di berbagai bagian buku itu tidak pernah meninggalkan aku. Buku itu tidak akan pernah membenci diriku. Setelah melewati waktu yang cukup panjang, akhirnya aku menemukan buku yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahanku. Buku itu pun menunggu dalam diam hingga pengobatanku tuntas. Aku rasa itu adalah salah satu dari sekian banyak pesona yang dimiliki oleh sebuah buku. Hidup Tanpa Frasa Nomina. Buku dari seorang penulis yang dulu aku sukai akan segera terbit dari perusahaan tempatku bekerja. Ketua tim yang bertanggung jawab akan produksi buku ini akan mengadakan pertemuan dengan penulisnya. Ia mengajakku untuk ikut hadir dalam pertemuan itu jika aku ada waktu luang. Alasan mengajakku adalah karena aku menyukai penulis itu. Selain itu, karena aku masih berusia 20-an, maka ia pun memintaku untuk memberikan ide-ide muda yang baru dan segar dalam pertemuan tersebut.
Meskipun ikut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, ada hal yang seru dan menyenangkan. Mendengarkan ketua tim mengharapkan aku bisa memberikan ide-ide muda. Tenggorokanku pun rasanya langsung seperti menjadi kering. Itu karena aku merasa terbebani akan permintaan ketua tim. Aku merasakan beban karena aku harus memberikan ide-ide yang bagus, yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Beban, salah satu kata yang tak pernah lepas dari diriku. Aku menceritakan hal ini pada temanku dan responnya adalah, ia juga heran mengapa ketua tim harus mencantumkan kata muda. Temanku berkata bahwa tidak ada ide yang keluar dari kepala kita yang berhubungan dengan usia. Ia juga berkata, tak peduli apakah sebuah ide itu keluar dari orang muda atau dari seorang ahli. Jika ide-ide itu dikumpulkan dan didiskusikan bersama, maka akan keluar ide lain yang lebih baik. Perkataan temanku itu tentu saja benar. Di depan kita selalu ada frasa nomina. Tak terkecuali juga dengan diriku. Meskipun aku tidak bisa menyangkal dan tidak bisa mengubah fakta bahwa aku ini muda, dan meski kata muda adalah kata sifat yang punya batasnya sendiri. Hal yang menjadi masalah bagiku adalah arti dan harapan yang tersembunyi di balik frasa nomina itu sendiri. Kita bisa mengambil contoh dari asal sekolah dan jurusan yang diambil di perguruan tinggi. Orang yang lulus dari jurusan sastra pasti bisa menulis tulisan dengan kualitas tinggi. Orang yang lulus dari jurusan bahasa Inggris pasti bisa berbicara dalam bahasa Inggris seperti penutur asli. Pikiran-pikiran seperti itu justru bisa menghambat kemampuan asli orang tersebut. Itu karena mereka merasakan beban dari harapan yang diberikan orang-orang pada mereka. Itulah salah satu penyebab mengapa aku tidak mau memberitahu orang lain bahwa aku lulus dari jurusan sastra. Kakakku pun mengatakan hal yang sama. Ia berkata, sebagai lulusan dari jurusan vokal di Universitas Seni Seoul, jika ia bisa menyanyi dengan baik, maka itu sudah dianggap wajar. Tapi jika ia tidak bisa menyanyi dengan baik, maka ia pun akan dicibir. Kakakku juga berpesan bahwa aku harus bertahan menghadapi pandangan dan penilaian dari orang-orang. Ada banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Akibatnya mereka tidak bisa menikmati jurusan yang mereka pilih dan mereka sukai. Selain itu, mereka yang tidak percaya diri dengan kemampuannya pun akan cenderung menyembunyikan kemampuan itu. Hari ini aku menghapus riwayat pendidikanku dan pekerjaan yang tercantum di akun Facebookku. Aku melakukan hal itu karena aku ingin menghapus frasa nomina yang menempel pada diriku, meskipun dengan mencantumkan sekolah dan pekerjaan yang baik di profilku memberiku rasa superioritas. Hal itu pun secara bersamaan memberiku rasa inferioritas. Hal itu bisa menimbulkan rasa tidak suka pada diriku sendiri, karena aku berpikir bahwa aku ini tidak bisa menulis dengan baik, padahal aku lulus dari jurusan sastra. Atau karena aku berpikir bahwa aku tidak tahu banyak tentang buku, padahal aku bekerja di sebuah penerbit. Aku tahu betul frasa nomina ini mungkin bisa mewakili sebagian dari sebuah benda. Tapi aku juga paham betul bahwa frasa nomina tidak mungkin memberikan penjelasan tentang seseorang secara utuh. Di antara orang-orang yang ketemui di kantor, ada seorang karyawan perempuan yang paling membuatku iri. Ia pandai menggambar, pandai menulis, memiliki perasaan yang dalam, cantik, dan menggemaskan. Ia lulusan dari universitas yang ada di daerah. Hal yang paling memalukan adalah aku berusaha menjadikan satu-satunya hal yang membuat status karyawan itu lebih rendah dariku, yaitu asal sekolahnya, untuk menutupi hal-hal lain yang membuat aku merasa lebih inferior darinya. Aku berusaha untuk memberi diriku rasa superioritas dengan berbagai cara. Salah satunya berpikir bahwa asal sekolah karyawan itu tidak bagus. Meski aku sudah memahami permasalahan ini, aku masih merasakan pandangan orang lain yang menilaiku berdasarkan frasa nomina yang diletakkan pada diriku. Seperti yang sudah kuduga, aku pun tidak bisa melepaskan diriku dari pandangan-pandangan itu. Aku merasakan rasa tenang ketika mengetahui bahwa orang yang membuatku iri ternyata berasal dari sekolah yang statusnya lebih rendah dariku. Aku merasa bahwa aku menilai orang dengan cara pandang yang berbeda ketika mendengar bahwa ia lulus dari sekolah yang bagus.
dan statusnya lebih tinggi dariku. Di sisi lain, aku merasa tidak suka pada diriku karena aku telah menciptakan jarak akibat penilaian-penilaian yang aku buat itu. Aku sungguh-sungguh ingin mengubah kebiasaanku ini. Aku percaya aku bisa mengubahnya. Saat ini aku tidak tahu riwayat pendidikan orang-orang yang dekat denganku di kantor. Selain itu, aku juga merasa bahwa aku tidak terlalu ingin tahu tentang hal itu. Meskipun perubahan dalam diriku tidak bisa berlangsung secara instan, aku merasa bahwa diriku sedang berubah sedikit demi sedikit. Daripada berfokus pada hal yang belum bisa kuubah sambil merasa putus asa, lebih baik aku memfokuskan diriku pada hal-hal yang telah berhasil kuubah dan menjadikannya sebagai harapan untuk semakin berkembang menjadi lebih baik. Harapan bahwa semua orang bisa hidup dengan lebih percaya diri tanpa frasa nomina yang melekat pada diri mereka. Mimpi. Aku bermimpi diriku kembali ke suatu kejadian di masa lalu. Di dalam mimpi itu ada aku, ibu, dan kakakku. Meskipun ada banyak orang lain yang muncul dalam mimpi itu, aku tidak ingat. Aku mengambil kameraku untuk merekam sosok ibu yang masih muda, tapi sosok ibu tidak tertangkap dalam lensa kameraku. Aku merasa bahwa alasan sosok ibu yang masih muda itu tidak tertangkap lensa kameraku karena masa lalu telah berlalu. Karena aku hanya sementara berada di suatu ruang yang akan hilang kapan saja. Namun kami sangat menikmatinya. Meski sekarang kita sudah tidak bisa menuliskan dan mengingatnya lagi. Hal apakah yang bisa membuat kita bisa berkumpul dan merasa bahagia di masa lalu? Mimpi itu merupakan pemandangan yang sangat menarik dan mengherankan bagiku. Aku dan kakakku yang masih kecil, ibuku yang sama sekali tak memiliki kerut di wajahnya. Ketika aku sedang menuliskan tentang mimpi ini pun, ingatanku tentang mimpi ini perlahan terhapus dari dalam kepalaku. Dan mungkin aku sudah tidak bisa mengingatnya lagi. Aku ingin sekali lagi melihat wajah ibu yang cerah dan muda. Mimpi itu adalah mimpi yang indah sekaligus menyedihkan bagiku. Nenekku tidak banyak bicara. Nenek juga tidak pernah berbicara hal-hal yang menjelekkan orang lain. Ketika aku bertanya pada nenek, berapa skor yang nenek bisa berikan pada ayahku sebagai menantunya, nenek balik bertanya padaku, berapa skor yang akan aku berikan pada ayahku. Aku pun menjawab, 0 dengan tegas. Nenek terus tersenyum sambil menghindar agar tidak mengucapkan hal yang menjelekkan ayahku. Aku pun akhirnya bertanya, bagaimana kalau aku menikah dengan seseorang pria yang seperti ayah? Nenek pun menjawab, tidak boleh. Nenekku lucu sekali. Di pagi hari aku pergi keluar bersama nenekku karena aku harus pergi ke Sungcheon. Ketika kami sedang berjalan dalam hening, nenek tiba-tiba berkata, pasti kau ingin pergi karena kau merasa bosan jika berada di sini terus ya. Aku pun menyangkalnya. Aku bilang bahwa kelak aku tidak akan punya kesempatan untuk pergi berlibur sendiri lagi. Maka aku pun ingin pergi liburan selagi aku masih ada waktu. Kemudian aku mengulangi 3 kali. Aku tidak pergi karena bosan. Sungguh, mungkin aku merasa tersindir. Sebenarnya setengah benar dan setengah tidak. Jika mengobrol bersama nenek, rasanya tidak ada bahan pembicaraan sehingga kami lebih banyak diam. Selain itu, di sini benar-benar tidak ada banyak hal yang bisa aku lakukan. Aku tidak suka hanya terpaku pada ponsel atau buku, sementara aku dan nenek sudah lama tidak bertemu. Aku ingin mengobrol banyak dengan nenekku. Dulu nenekku sering sekali menceritakan hal-hal yang seru dan lucu, tapi kini nenekku jadi tidak banyak berbicara. Namun, perkataanku tentang kesempatan berlibur sendirian yang sangat jarang terjadi pun benar adanya. Kami pun berjalan bersama hingga akhirnya sampai di depan sebuah balai pertemuan yang sedang mengadakan suatu festival. Di sana ada banyak orang tua, para nenek dan kakek. Setelah memberi salam dan memeluk nenekku yang hendak mengikuti acara di sana, aku pun melanjutkan perjalananku ke stasiun kereta api. Setiap aku menoleh ke belakang, nenekku menyuruh agar cepat pergi sambil melambai-lambaikan tangannya.
Aku terus menoleh ke belakang, sampai nenekku perlahan terlihat semakin mengecil dan menjauh. Tiba-tiba aku teringat akan percakapanku dengan nenek kemarin. Aku bertanya pada nenekku, "Nek, akhir-akhir ini kapan nenek merasa paling bahagia?" Nenek pun menjawab, "Setiap hari aku tinggal sendirian, mana mungkin ada saat di mana aku merasa bahagia." Kata-kata nenek itu ada benarnya juga. Dengan malu-malu aku pun bertanya, "Nenek bahagia karena aku datang ke sini kan?" Nenek pun menjawab, "Iya, aku suka dan senang." Aku pun kembali menanggapi, sepertinya nenek tidak sampai tahap bahagia. Kemudian nenek menjawab lagi, "Suka dan senang itu bagian dari bahagia." Setiap aku memikirkan nenek, aku tidak suka karena rasa sakit yang kurasakan dalam hati terkesan hanya seperti sebuah rasa simpati. Namun perasaanku menjadi lebih baik jika aku merasakan bahwa hatiku merasa sakit tiap memikirkan nenek karena aku menyayanginya. Rasa simpati yang berasal dari kasih sayang adalah hal yang tak bisa dihindari. Kebohongan yang basi dan usang. Seusai rapat awal tahun, pandangan mataku dan direktur bertemu. Aku merasa takut pada direktur perusahaanku. Sejak awal aku memang memiliki rasa takut terhadap orang dewasa, tapi kini aku sendiri telah menjadi orang dewasa. Aku lebih takut lagi pada orang dewasa yang terlihat kuat. Direktur penerbit tempatku bekerja terlihat sangat kuat dan menakutkan. Ia bertanya padaku apa mimpiku tahun ini. Aku pun berhenti dan tak bisa menjawab pertanyaan itu. Akhirnya ia berkata, "Apakah mimpi itu adalah hal yang terlalu sulit? Kalau begitu, apa targetmu tahun ini?" Maka aku pun hanya memberikan jawaban yang sederhana. Aku mengatakan bahwa targetku adalah memiliki jiwa dan raga yang sehat. Selain itu, karena aku merasa bahwa aku harus mengatakan hal yang lain lagi, aku pun mengatakan bahwa aku ingin membuat buku yang bisa menjadi bestseller. Namun entah mengapa rasanya aku malu saat mengatakan hal itu. Sepertinya perkataanku itu kata-kata yang usang dan aneh, mudah ditebak. Padahal aku sama sekali tidak memiliki ketertarikan terhadap predikat bestseller. Aku berpikir jika aku hanya mengatakan bahwa aku ingin membuat buku yang bagus, mungkin direktur akan terus menghujaniku dengan pertanyaan dan komentar. Maka aku pun mengatakan hal itu. Meski hanya sekedar jawaban yang kukatakan dengan cepat, rasanya aku malu dan kurang nyaman. Aku ingin menjadi orang yang jujur. Aku merasa iri pada orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan apapun dengan jujur dan tanpa beban sama sekali. Tanteku, kemarin adalah hari di mana ibuku menjalani pemeriksaan kesehatan. Hari itu juga adalah hari di mana nenek datang. Aku terfikir terus akan ibuku yang merasa berbagai macam ketakutan. Aku juga khawatir akan nenek dan tanteku yang mungkin kebingungan saat harus berada di dalam rumah sakit besar. Akhirnya aku pun cuti setengah hari dan menemani mereka. Nenekku datang setiap 3 bulan sekali untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan menerima obat dari dokter. Nenek harus datang ke sini karena di daerah tempat tinggal nenek tidak ada rumah sakit besar. Nenek sudah 3 kali pindah rumah sakit, dari Ansan, lalu ke Yongdongpo, lalu sekarang ke Ilsan. Tugas untuk menemani nenek setiap 3 bulan sekali ke rumah sakit pun bergantian. Tadinya tanteku yang paling muda, lalu tanteku yang paling tua, lalu ibuku. Sementara itu tak ada kabar sama sekali dari tanteku, Tante Goara, yang tinggal paling dekat dengan nenek. Ketika aku menanyakan alasannya, ibu mengatakan bahwa ia tidak tahu. Sementara itu, nenek berkata bahwa tanteku itu merasa repot jika harus menemani nenek. Kemudian nenek pun sedih dan kecewa karena hal itu. Ekspresi ibuku pun menjadi sulit ditebak. Seketika di dalam kepalaku muncul berbagai pikiran. Padahal hanya 3 bulan sekali, bukan 1 minggu sekali. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Sungguh keterlaluan. Tiba-tiba malam itu aku terpikir akan sosok Tante Goara yang ada di dalam kepalaku. Tanteku itu sangat suka membaca buku. Dulu tanteku itu paling rajin merawat dan memberi perhatian pada nenek dan kami para keponakannya.
Kini sosok tanteku itu tinggal masa lalu. Tanteku itu adalah sosok yang spesial bagiku dan kedua saudariku. Kami tidak punya mobil dan kami tidak punya sosok ayah yang bisa dijadikan sandaran. Maka tanteku mengantar kami kemanapun kami pergi menggantikan ayah. Tanteku juga menceritakan banyak sekali cerita dengan cara yang mudah dimengerti oleh kami yang saat itu masih kecil. Setiap kali ayah memukul ibu, kami tidak menelpon tante kami yang paling tua, padahal rumahnya paling dekat dengan kami. Kami malah menelpon tante Goara sambil menangis. Jadi kupikir lagi tante Goara adalah sosok yang bagaikan tempat peristirahatan bagi diriku ketika aku masih kecil. Ia seperti ibu kedua bagiku. Obrolan kami selalu nyambung, dan tanteku ini juga sangat pintar. Ketika aku menggali kembali ingatanku seperti ini, barulah aku menyadari bahwa kata-kata orang itu berubah pun bisa menjadi tidak berguna. Aku menyadari ketika kita mengharapkan agar seseorang tidak berubah atau tetap menjadi seperti dirinya yang sekarang, harapan kita itu bisa menjadi beban bagi orang tersebut. Ketika yang tersisa dalam hidup hanyalah berusaha untuk bertahan hidup, ketika bagi orang tersebut yang tersisa hanyalah perjuangan untuk mempertahankan hidupnya, sehingga tak bisa memperjuangkan keinginannya yang lain. Ketika waktu berjalan begitu cepat, sehingga semua hal dalam hidup terasa seperti berlalu begitu saja, dan perlahan membusuk. Aku rasa mengharapkan seseorang agar tidak berubah dan tetap menjadi dirinya yang kita kenal adalah sesuatu yang egois. Aku berpikir jika kami tidak memikirkan kehidupan pribadi tanteku itu, kami tidak akan tahu kondisi dirinya yang sesungguhnya sekarang. Kami tidak akan pernah tahu kalau seandainya tanteku ternyata sedang mengalami sesuatu yang berat. Aku bahkan membayangkan hal tersebut terjadi. Jika harapan tentang dirinya sendiri hilang, maka harapan pada orang-orang di sekitarnya pun ikut menghilang. Orang tersebut akan tidak ingin melakukan apapun, tidak ingin terlibat dalam hal apapun, dan pada akhirnya tidak ingin berada bersama siapapun. Keinginan untuk berada bersama orang lain dan membina suatu hubungan pun hilang, dan akhirnya orang tersebut lebih nyaman hidup sendiri. Aku sangat kecewa pada diriku sendiri, meski aku bisa memahami masalah tanteku ini dengan mudah. Meski aku bisa lebih mengenali pribadi tanteku ini daripada orang lain, aku masih bisa berpikir bagaimana ia bisa menjadi seperti itu. Meskipun aku berpura-pura tidak tahu, pikiran yang muncul dari lubuk hatiku pun memberikan dampak bagi tubuhku. Saat aku bangun di pagi hari, aku merasa sakit perut, seperti sedang mendapat sebuah hukuman. Dalam buku karya Rebecca Solnit, The Faraway Nearby, dikatakan bahwa empati harus dipelajari, kemudian kita hanya perlu membayangkannya saja. Benih yang tidak ada di dalam tubuhku sejak awal tidak mungkin bisa bertumbuh. Maka dari itu kita pun hanya bisa berjalan dalam garis paralel dengan orang lain. Cara untuk bisa memunculkan sesuatu yang awalnya tidak ada dalam diri kita hanyalah melalui imajinasi dan belajar. Oleh karena itu, kita harus mempelajari dan membayangkan empati. Selama ini aku hidup sambil menganggap bahwa empati adalah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, dan aku cenderung menutup hati pada banyak hal yang tidak menggerakkan diriku. Namun, kini aku sadar bahwa memunculkan sesuatu yang pada awalnya tidak ada dalam diriku adalah salah satu jalan yang harus aku lalui ketika aku menjadi orang dewasa. Meski kita merasa jauh dengan banyak orang, pada kenyataannya kita ini dekat dengan mereka. Bisa jadi kita malah jauh dengan keluarga yang seharusnya dekat dengan kita, sementara orang yang berada jauh dari kita malah dekat dalam konteks yang berbeda. Aku menyadari bahwa ada perasaan yang aku tidak mengerti, sehingga aku tidak bisa merasa empati. Maka aku pun harus belajar dan membayangkan perasaan itu. Menurutku itu adalah wujud perhatian kita pada orang lain, dan juga satu-satunya cara agar benih yang ada di dalam diri kita dan orang lain tidak kering dan mati. Meskipun kita tidak bisa memahami perasaan itu sepenuhnya, setidaknya hati kita terputus. Setidaknya hati kita tidak terputus. Aku berpendapat bahwa ketika memahami dan tidak memahami hal ini,
Bedanya akan seperti bumi dan langit. Aku pun bertekad untuk mulai dengan orang-orang yang sepertinya bisa aku pahami sehingga rasa empatiku bisa muncul. Mulai dari orang-orang yang kukasihi. Tapi entah sejak kapan mereka berbalik dan pergi meninggalkanku. Anak anjingku segalanya bagiku. Bugi berusia 3 tahun. Suji berusia 9 tahun. Judingi berusia 15 tahun. Sewaktu kecil aku memanggil Judingi dengan sebutan Roket Juding. Setiap elevator terbuka, ia langsung meluncur dengan kilat seperti roket. Makanya aku menyebutnya dengan panggilan seperti itu. Ia sangat cepat dan ceria. Setiap kali aku baru menekan tombol kode kunci di pintu, ia langsung melesat dan begitu aku membuka pintu, ia sudah duduk di antara sepatu-sepatu dan menyambutku. Ia berdiri dan memukul-mukul kaki depannya ke lututku sampai aku menggendongnya. Setiap aku sedang memakan sesuatu, ia selalu mengetahuinya. Ketika aku makan ubi, ketika aku membuka kemasan cemilan dengan perlahan, ia bisa mengetahuinya dan langsung berlari menghampiriku. Begitu juga ketika aku makan ayam dan daging. Detak jantungnya teratur dan matanya berbinar. Hidungnya lembab, telapak kaki dan perutnya yang berwarna merah jambu dan dari tubuhnya keluar aroma bayi. Meski tidak ada yang mengajarinya, ia selalu buang air di toilet atau di beranda. Jika ia ingin buang air kecil, maka ia berdiri di depan pintu menuju beranda sambil menggaruk-garuk kukunya ke pintu. Tanda minta dibukakan pintu kandang, ia menggonggong. Ia juga sering cemburu. Selama belasan tahun pemandangan ini merupakan pemandangan yang biasa bagi kami. Namun semakin lama pemandangan ini semakin berkurang intensitasnya hingga akhirnya tak bisa kami temui lagi. Kini langkah Juding lebih lambat dariku meski aku tidak memasang tali di lehernya. Kini Juding tidak lagi menghampiri ke depan pintu saat aku menekan kode kunci karena telinganya kini sudah tidak bisa mendengar lagi. Juding yang sedang berbaring di kamar baru menyadari kehadiranku ketika aku masuk kamar dan berkata, "Aku datang, Juding." Kini Juding tidak lagi minum susu dan terkadang ia juga menolak makan daging. Kini meski Juding sedang diam, detak jantung dan denyut nadinya yang tak beraturan bisa terdengar. Matanya menjadi biru, hidungnya menjadi kering. Kini telapak kakinya berwarna kehitaman dan di perutnya pun muncul bintik hitam. Kini Juding tidak lagi menggarukkan kakinya ke pintu beranda karena ingin buang air kecil. Semakin jarang juga terdengar suara gonggongannya. Kini ia sering sekali tidur. Rasanya Juding tidur terus. Saking seringnya ia tertidur, sampai aku pun merasa takut. Setiap aku melihat kumis putih yang muncul di wajah Juding, rasa takut pun menjadi semakin besar. Tanda-tanda bahwa Juding kini menjadi semakin tua pun terlihat dengan jelas. Namun tampaknya sulit bagiku untuk menerima kenyataan itu. Setiap kali aku melihat Suji dan Bugi yang dipenuhi dengan semangat dan energi, aku teringat Judingi ketika ia masih muda dan hatiku terasa sakit karenanya. Aku pun menyadari bahwa waktu hidup yang dimiliki Juding berbeda denganku. Waktunya lebih cepat daripada waktuku. Aku menyadarinya ketika melihat Suji dan Bugi yang langsung datang ke bawah kakiku setiap kali aku makan sesuatu. Aku menyadarinya ketika Suji langsung mencondongkan telinganya walau aku hanya berbisik pelan. Aku menyadarinya ketika melihat Bugi yang berlari dengan cepat. Saat itu aku masih terlalu muda untuk menerima kehidupan suatu makhluk hidup secara penuh. Awal proses dan akhir untuk bisa menerimanya sangatlah berat bagi diriku. Diriku masih belum mampu untuk menikmati kebahagiaan yang hanya sesaat. Saat ini ketika aku sedang berbaring bersama 3 ekor anjing peliharaanku adalah momen yang sangat berharga dan membuatku bahagia. Namun di saat bersamaan juga membuatku takut dan khawatir. Aku mencoba mengulang-ulang semua kata. Lemah. Aku pun teringat akan diriku yang takut dan tidak suka akan hal-hal yang lemah. Karena diriku sendiri pun adalah sosok yang lemah. Meskipun begitu, ketulusan hatiku untuk menjadi orang yang penuh tanggung jawab
tidak pernah berubah. Aku tidak ingin membiarkan semua orang pergi dari sisiku. Bersama, ada hari-hari di mana aku ingin merasa tenang. Tidak, aku bukan hanya ingin, tapi aku sangat mengharapkan hal itu. Aku ingin menjadi orang yang sederhana, ringan, dingin, dan tak peka. Empati adalah pengendali utama diriku. Ia adalah sebuah bayangan besar yang bahkan menutupi hari-hariku. Hatiku mudah terombang-ambing, baik ketika aku menonton drama atau menonton film, ketika mendengar lagu atau melihat foto, ketika mendengar cerita orang lain atau mendengar cerita diriku sendiri. Itu adalah bentuk kesadaran diri yang familiar, bahkan membuatku bosan dan menusuk diriku seperti Bookdrum. Bookdrum merujuk pada perilaku menerima suatu hal setelah mencerminkannya pada pengalaman diri sendiri. Maka dari itu aku pun membangun pagar toleransi dan semuanya pun berlalu dengan aman. Saat itu aku berpikir bahwa diriku masuk ke dalam pagar itu atas kemauanku sendiri. Namun lama-kelamaan aku menyadari bahwa aku terkurung di dalamnya, meski sebenarnya tidak suka memakai kata terkurung di sini. Aku mengira bahwa aku akan bahagia, tapi ternyata tidak. Aku selalu ingin memastikan bahwa aku tidak berbuat kesalahan dan aku selalu mendambakan kasih sayang. Selama ini aku hidup sambil bertanya-tanya, mengapa aku seperti ini? Rasa sinisku terhadap dunia dan orang lain pun perlahan semakin mendalam. Setiap kali aku menampakkan tangan dan kakiku di suatu tempat, rasanya perih dan sakit. Aku pun merasa marah dan merasa bahwa semuanya tidak adil. Jika aku pikirkan lagi sekarang, aku rasa semua ini adalah hal yang wajar. Aku membangun sendiri pagarku. Aku tidak bertemu dengan orang lain. Aku tidak membagi apapun dengan siapapun. Pada akhirnya sama saja aku mendirikan sebuah istana es yang dingin dan beku. Aku cenderung berfokus secara berlebihan pada sisi dingin dari orang lain. Hal yang tersisa dalam hidupku hanyalah udara dingin. Tak ada kehangatan sedikit pun dalam kehidupanku ini. Setiap perasaan yang berat dan di luar kendaliku muncul dari dalam diriku, rasanya napasku sesak. Aku membutuhkan cara untuk menyelesaikan masalah itu. Maka untuk pertama kalinya aku pun pergi ke rumah sakit. Saat itulah aku merasakan bahwa mencurahkan perasaan kini menjadi hal yang sulit bagiku. Padahal tadinya hal itu terasa mudah dan biasa saja. Namun begitu aku memulainya, semua keluar langsung dari mulutku seperti air mengalir. Awalnya aku berpikir bahwa aku cukup menceritakannya pada satu orang saja, tapi ternyata tidak. Sejak saat itu aku mulai menceritakan apa yang ada dalam diriku pada keluarga, teman, dan rekan-rekan kerjaku seolah mengembuskan nafas. Kemudian aku kembali mengisi nafasku kembali dengan mendengar cerita-cerita mereka. Aku tidak hanya berpura-pura atau setengah-setengah dalam melakukan hal itu, tapi aku sungguh-sungguh mencurahkan segala niat dan ketulusanku dalam melakukannya. Kini perasaanku yang dipenuhi rasa kesadaran diri dan simpati pun rasanya seperti perlahan menemukan titik keseimbangan. Aku pun menyadari bahwa cara menjalani hidup yang benar adalah dengan menjalaninya bersama-sama. Hal itu semakin terasa ketika akhirnya setelah sekian lama aku pergi berlibur bersama keluargaku. Dengan hidup bersama maka akan menumbuhkan rasa altruisme. Altruisme adalah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Dan pada akhirnya altruisme akan menyelamatkan kita dari egoisme. Mungkin kita memang memulainya sendiri, tapi kita mengakhirinya bersama. Aku memilih untuk menjalani hidup bersama-sama denganmu karena aku tersentuh olehmu yang ingin menjalani hidup bersamaku. Dan karena aku tak bisa hidup tanpamu yang selama ini menerima diriku. Kita bisa hidup sampai sekarang setelah melalui berbagai hal bersama dengan berbagai macam orang. Kita memulai tahap yang salah paham, hingga akhirnya saling memahami, saling berbagi, mendekat, kemudian menjauh.
Mungkin hidup bersama-sama dengan orang lain adalah cara yang tepat yang bisa memberikan napas lega di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesesakan. Masa-masa yang sangat gelap. Aku selalu memulai sebuah perang. Perang itu satu lawan sekian puluh orang, atau bahkan sekian ratus orang. Pada awalnya aku merasa bahwa aku sendiri yang harus berperang melawan sekian banyak musuh yang tak terhitung jumlahnya adalah sesuatu yang tidak mungkin. Semakin banyak musuh yang harus kuhadapi, daya tempurku semakin menurun, hingga lama-kelamaan keinginanku untuk bertempur pun menghilang. Tidak, daya tempur itu memang tidak ada sejak awal. Aku tidak akan pernah bisa memenangi pertempuran ini, dan aku pun tidak percaya diri bisa memenangkan pertempuran ini. Bahkan aku tidak punya pikiran untuk menang. Hidupku seperti kondisi tasku, dipenuhi oleh berbagai hal yang berantakan dan tidak teratur. Sewaktu-waktu bisa saja sampah yang dulu aku simpan di dalam tasku muncul kembali. Aku takut jika ada orang yang mengintip isi tasku. Hidupku juga mirip dengan sebuah tas yang sudah usang, dilempar sembarangan ke lantai licin. Semakin dilempar dengan sembarangan, maka akan muncul luka, tetapi tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya. Meskipun mungkin akan ada seseorang yang melihatnya, tidak akan ada perbedaan yang berarti. Jika belum ingin mengganti tasnya, maka kita hanya perlu lebih berhati-hati dalam menaruh tas tersebut. Ketika menulis tulisan ini, awalnya aku merasa bahwa perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sesuai. Namun kemudian aku menyadari bahwa mengumpamakan hidup dengan tas adalah sesuatu yang kurang tepat. Ketika aku sedang naik bis, jika ada seseorang yang berdiri di depanku, aku langsung berhenti menuliskan sesuatu di ponselku. Bola mata orang yang berdiri di depanku itu berhenti di layar ponselku. Aku pun takut ia akan mengetahui apa yang kutulis di ponselku. Aku takut ia melihat tulisanku yang dipenuhi kegelapan, seumpama sebuah buku harian yang penuh rahasia. Pikiranku tertutup oleh sebuah membran dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat ke dalam membran tersebut. Pikiran yang tersaring oleh membran berbeda dengan pikiran dan perasaanku yang sesungguhnya. Sisa-sisa pikiran yang tidak tersaring pun akhirnya mengendap, menumpuk, dan membusuk. Maka dari itu aku tidak pernah bisa membersihkan pikiranku hingga menjadi jernih dan segar kembali. Mustahil bagi pikiran baik untuk bisa muncul di dalam otakku yang dipenuhi oleh endapan dan sisa-sisa pikiran yang tak tersaring. Pikiran yang ada di dalam otakku gelap dan pekat seperti lumpur. Maka dari itu aku cenderung memodifikasi tulisan, pikiran, dan perumpamaan yang aku buat. Jika dilihat sekilas, pikiran yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa memang terlihat hebat. Tapi sebenarnya pikiran-pikiran itu bukanlah apa-apa. Aku terpesona akan keluguan dan kenaifan orang-orang yang ceria dan jujur. Aku merasa antusias jika membaca tulisan orang yang positif. Tapi di sisi lain aku dipenuhi rasa cemas bahwa aku tidak akan bisa menerapkan apa yang ada di dalam tulisan tersebut. Aku tidak bisa menerima kegelapan, tapi aku juga tidak bisa melemparkan diriku ke dalam dunia yang terang. Sebenarnya aku ingin menjadi seseorang yang berharga bagi banyak orang, dan aku ingin menerima banyak cinta dari orang lain. Namun meski sebenarnya aku memiliki banyak ketertarikan pada orang lain, aku bertingkah seolah-olah aku tidak seperti itu. Sekali aku berpura-pura, aku pun terpaksa harus berpura-pura terus-menerus. Lama-kelamaan aku pun akan menjadi kebingungan. Mana yang benar-benar diriku sendiri dan mana yang bukan. Mana pikiran yang sesungguhnya dari hatiku sendiri dan mana pikiran yang sudah disaring. Pikiranku yang tidak ingin terlalu memikirkan hal yang sulit dan hatiku yang selalu terbawa oleh suasana pun akhirnya saling berkonflik. Titik keseimbangan dalam pikiranku pun runtuh. Titik keseimbangan yang runtuh pun menimbulkan ekspresi wajah yang hancur. Kemudian ekspresi wajah yang hancur pun membuatku melakukan hal-hal yang tidak baik. Untuk menguatkan kembali jiwa dan raga yang telah runtuh, aku pun mencoba untuk mengumpulkan hal-hal baik dan menumpuknya di dalam diriku. Namun, kastil yang tidak dibangun dengan kokoh pun akhirnya akan goyah dan kembali runtuh.
Meski aku sudah mengetahui bahwa aku tidak akan mendapatkan kebebasan, aku tetap berjalan tanpa arah dan tujuan menyusuri jalan yang ada di hadapanku. Akhir dari jalan ini telah dihilangkan. Aku ingin membuat jalur yang baru, maka aku pun berjalan di tempat yang sebenarnya bukan jalan. Namun, lahan berkerikil yang terjal tidak akan berubah menjadi jalan meskipun aku menggali atau berjalan di atasnya. Satu-satunya yang terjadi adalah kerikil di jalan itu akan tertendang oleh langkah kakiku. Fiksi. Di masa itu, satu-satunya hal yang bisa dianggap sebagai keahlianku adalah menggores hati orang lain, seperti cahaya lampu di tengah kegelapan malam. Kelemahan orang lain terlihat sangat jelas di mataku, dan aku menikmati saat-saat di mana aku bisa menunjukkan dan menyerang kelemahan orang lain tersebut. Jika ada yang bertanya mengapa aku bertingkah seperti itu, sulit bagiku untuk memberikan jawaban yang pasti. Namun mungkin penyebabnya adalah karena aku tidak begitu mengenal diriku sendiri. Karena aku tidak mengenal diriku sendiri, aku tidak bisa menahan ketika dunia bertingkah seolah ia paling tahu segalanya. Jika melihat mereka yang punya kepercayaan dan keyakinan pada dirinya sendiri, rasanya aku sesak napas. Aku menemukan kelemahan dalam hal yang mereka yakini dan menggoyak keyakinan mereka itu. Melihat mereka terkejut, bingung, atau bahkan hancur menjadi sesuatu yang menghibur diriku. Sungguh, kehidupan yang buruk. Bertanya dan memendam. Aku adalah orang yang lebih mementingkan sikap daripada sifat. Tidak, aku percaya bahwa di dalam sikap seseorang tersimpan sifat aslinya. Kebenaran dan ketulusan terpendam di suatu titik yang sederhana dan kelihatannya seperti bukan apa-apa. Maka dari itu aku pun cenderung berfokus dan terobsesi pada pandangan mata, gerakan tangan, gaya bicara, dan segala gerak-gerik dari orang lain. Jika kita mencintai seseorang, maka akan semakin banyak muncul pertanyaan. Namun pertanyaan itu tidak harus selalu diungkapkan melalui kata-kata atau bahasa. Terkadang ada pertanyaan yang bisa diungkapkan melalui seluruh tubuh kita. Ketika ia menopang dagunya sambil mengarahkan wajahnya padaku. Ketika matanya yang berfokus pada bibirku. Ketika ia mengangguk-angguk. Ketika merasakan konsentrasi yang terkandung di dalam setiap kata-katanya. Di saat seperti itu aku pun menceritakan ceritaku tanpa henti dan merasa senang hanya dengan menjawab pertanyaan yang ia ucapkan. Hubungan di mana setiap kata menjadi pertanyaan, hubungan di mana setiap ucap menjadi jawaban. Seseorang yang bisa membuatku mencurahkan cerita yang terpendam di dalam diriku meski tanpa ditanya terlebih dahulu. Seseorang yang bisa membuatku mencurahkan kata-kata dan isi hatiku tanpa henti. Sebaliknya, aku juga teringat akan pertanyaan-pertanyaan yang kita pendam. Siapapun pasti pernah dan akan mengajukan pertanyaan. Lalu, siapapun pasti pernah dan akan menerima pertanyaan. Menurut pendapatku, orang-orang lebih pemalu daripada yang selama ini kita pikirkan. Meskipun tidak semua orang seperti itu, pasti ada saatnya di mana kita memendam pertanyaan kita. Entah karena situasi dan suasana yang masih terasa asing atau khawatir, orang yang menerima pertanyaan itu merasa tidak nyaman. Meskipun temanku memberiku julukan si raja pertanyaan, sesungguhnya aku hanya memilih beberapa pertanyaan dari sekian banyaknya pertanyaan yang kupendam di dalam diriku. Padahal di luar pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan, ada banyak pertanyaan yang bersifat rahasia, berat, pribadi, kekanak-kanaan, atau mudah ditebak. Maka dari itu aku sangat menyukai ketika aku bertemu dengan orang yang bisa membuatku mengeluarkan jawaban yang ada di dalam diriku tanpa mengajukan pertanyaan padaku terlebih dahulu. Aku juga sangat menyukai ketika bertemu dengan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam kepalaku meski aku tidak bertanya padanya terlebih dahulu. Aku merasa kehangatan dan merasa bahwa kami terhubung satu sama lainnya. Namun aku merasa sedikit sedih
Kemanakah perginya pertanyaan-pertanyaan yang kita pendam? Apakah mereka tersebar lalu menghilang begitu saja di suatu ruang dalam hati kita, atau terjatuh ke dalam suara jurang yang dalam? Ke dalam suatu jurang yang dalam. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu kelak akan terungkap dalam wujud tindakan atau kebiasaan? Apakah dengan diam dan memendam pertanyaan kita, maka bisa mengganggu hubungan kita dengan seseorang? Aku sedikit takut akan hal itu. Romantisme dan senyum sinis. Selama ini kita terbiasa menilai keseluruhan dari sesuatu hanya dari apa yang terjadi sekilas. Meskipun seseorang tak bisa melepas bukunya kemanapun ia pergi, jika di hadapanku ia hanya memegang ponselnya dan melihat lini masa Instagramnya terus-menerus, maka aku akan menilainya sebagai orang yang kecanduan media sosial. Maka dari itulah muncul romantisme dari hal ini yang kita sebut sebagai kesan baik dan takdir. Semua hanyalah masalah waktu atau timing. Waktu di mana aku terlihat spesial dan kau terlihat spesial. Keberuntungan untuk bisa bersama-sama melihat saat di mana masing-masing dari kita terlihat bersinar. Semuanya hanyalah sebuah kebetulan semata. Namun, faktanya kebanyakan dari kebetulan itu pun akhirnya menjadi sebuah hubungan. Maka tidak perlu kita menyunggingkan senyum sinis terhadap hal ini. Kehidupan diisi dengan romantisme dan senyum sinis yang datang dan pergi, silih berganti. Kebosanan menyembunyikan jejak yang tertinggal ketika kita melintasi batas dari udara panas dan udara dingin yang diciptakan oleh keduanya. Waktu yang paling membuatku takut adalah saat udaranya berubah menjadi hangat-hangat kuku. Saat kita tak bisa kembali ke suasana panas maupun dingin. Saat semuanya menjadi datar dan kita menjadi tak peka lagi. Jika saat itu tiba, maka kita pun tak ada bedanya dengan mayat hidup. Baiklah, saya telah selesai membacakan seluruh bagian dari buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki karya Baek Se-hee. Saya berharap kita semua, termasuk saya yang membaca ataupun kalian yang telah mendengarkan audiobook ini, bisa mendapat banyak manfaat dari buku ini. Semoga buku ini bisa menjadi penenang dikala kita semua merasa sedih atau merasa tidak nyaman dengan hidup kita yang sedang diterpa banyak masalah. Semoga kita diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu di audiobook selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.